Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 28 ayat 14 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah jangan keraskan hati. Sesungguhnya kita ada dan hidup ini sendiri semuanya adalah karena anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita. Sadarilah bahwa dalam aktivitas hidup kita sehari-hari kita akan berhadapan dan berinteraksi dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Dan pada setiap orang itu tentu saja mempunyai hal yang berbeda sifat dan karakternya. Ketahuilah dan ingat bahwa kita tidak bisa mengubah sifat dan hati orang lain. Hanya Tuhan sajalah yang dapat melakukannya. Namun bagi kita yang harus dilakukan adalah hidup menjadi contoh teladan yang baik, yang merupakan suatu sikap hidup yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Dan kita pun juga jangan sampai memiliki sifat yang menunjukkan kekerasan hati kita. Kebahagiaan dan ketenangan hidup hanya bisa diperoleh jika kita hidup dengan benar, hidup sebagai orang yang takut akan Allah dan menjalankan perintah-perintahnya. Karena sekalipun kita dapat mengatakan bahwa harus bertahan dalam prinsip, tapi sekali lagi jangan kita nyatakan hidup ini dengan kekerasan hati. Kita tidak dapat hidup untuk mempertahankan keras hati. Ingat, yang kita perlukan adalah memiliki hati yang lembut, bersih, dan rela. Tetaplah lemah lembut dan rendah hati, itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita harus memohonkan kepada Tuhan lewat kuat kuasa Roh Kudus-Nya agar Dia berkenan memberikan kepada kita hati yang lembut, yaitu hati yang selalu siap, sedia untuk dibentuk dan diproses, serta boleh mengalami rendah hati agar Tuhan menyatakan kehendak-Nya hingga kita berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Marilah kita introspeksi diri dan memperhatikan diri kita sendiri. Jangan-jangan kita yang memiliki keras hati. Bertanyalah pada orang-orang terdekat untuk hal ini agar kita tidak dapat menerima datangnya malapetaka. Salah satu tandanya adalah mulai meragukan firman Tuhan, dan ini bisa terjadi kepada siapapun dan kapanpun. Jadi waspadai gejalanya sejak dini. Mari kita berfokus untuk hidup dengan cara yang diperkenankan oleh Tuhan Allah Bapa kita dan menikmati bagian apapun yang Tuhan Allah berikan kepada kita masing-masing sebagai umat milik-Nya ini. Roh Kudus pasti menolong kita dan memampukan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan. Karena itu ingatlah
akan firman Tuhan sebagaimana yang ditulis dalam 1 Petrus 5 ayat 6 ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh berkumandang di dalam hati kami, di pikiran dan perasaan kami ini, agar kami menyadari betul bahwa suatu kunci kebahagiaan adalah apabila kami boleh hidup takut akan Tuhan, yang berarti takut yang senantiasa mendekat kepadamu, tidak ingin menjauhi Tuhan Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kami umat-Mu ini. Karena yang sebaliknya adalah bahwa orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam hidup yang diliputi oleh malapetaka yang sungguh tidak indah. Karena itu Bapa, kami hendak serahkan segala pergumulan hidup kami yang kami rasakan sangat begitu mengganggu kehidupan kami, sehingga menyebabkan timbulnya sakit penyakit, baik yang bersifat jasmani, terlebih-lebih sakit penyakit yang bersifat rohani. Bapa, kami mohon Roh Kudus berkenan untuk memberikan solusi terbaik bagi setiap permasalahan pergumulan hidup yang kami hadapi. Bapa, kami serahkan juga untuk keadaan kami yang diliputi oleh gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit apapun yang sedang terjadi dalam diri kami. Kami percaya mujizat kesembuhan itu boleh terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan kami dari kuasa sakit penyakit apapun juga. Karena itu kami berserah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami hanya kepada Dikau Allah Bapa kami. Kami yakin dan percaya bahwa sesungguhnya hidup kami tidak dapat kami lakukan untuk diri kami sendiri dan mengatasinya menurut keinginan kehendak kami, tapi atas kehendak-Mu sajalah yang harus jadi. Karena itu kami harus berdoa dan mengucap syukur dengan sepenuh hati ini. Jadilah kehendak-Mu atas doa kami, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.